kita akan belajar tentang yang namanya transformator atau trafo. Sudah pada nonton filmnya semua ya? Kak, itu mah transformer. Iya, beda ya. Oke, apa sih itu transformator? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, apa sih itu transformator? Nah, transformator atau trafo itu merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk mengubah tegangan. Nah, transformator atau trafo itu terdiri dari dua kumparan. Ada kumparan primer atau inputnya dan kumparan sekunder atau outputnya. Nah, karena trafo itu merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk mengubah tegangan. Nah, mengubah tegangan itu kan bisa menaikkan atau juga menurunkan tegangannya, ya kan? Sehingga trafo juga dibagi lagi nanti menjadi dua nih. Ada trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan, dan ada trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan. Nah, trafo step up atau yang berfungsi untuk menaikkan tegangan, artinya apa? Berarti tegangan inputnya itu kan kecil, kemudian dia dinaikkan oleh trafo ini sehingga tegangan keluarannya itu menjadi lebih besar atau VP lebih kecil dari VS. Tegangan primernya lebih kecil dari tegangan sekunder. Kok bisa? Ya, karena jumlah lilitan primernya itu dibuat lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Sedangkan arus primernya itu lebih besar daripada arus sekundernya gitu. Sedangkan pada trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan, berarti kan tegangan primernya itu lebih besar atau tegangan masukannya lebih besar sehingga harus diturunkan. Nah, akibatnya tegangan sekundernya atau VS-nya jadi lebih kecil, atau VP-nya itu lebih besar daripada VS. Nah, NP-nya itu juga lebih besar daripada NS, sedangkan IP-nya itu lebih kecil daripada IS. Jadi yang selalu berkebalikan itu di arusnya gitu. Nah, mungkin sahabat fisika nggak asing nih dengan gambar seperti ini nih. Nah, yang biasa dipasang di beberapa tiang listrik biasanya. Nah, ini merupakan contoh dari trafo. Biasanya yang dipasang di tiang-tiang listrik itu merupakan contoh dari trafo step down. Jadi listrik dari PLN itu sebelum dialirkan ke rumah-rumah biasanya akan diturunkan dulu menggunakan trafo step down, sehingga sampai di rumah-rumah itu paling biasanya cuma tegangannya adalah 220 volt. Sedangkan kalau yang trafo step up ini biasanya dipasang di PLN. Jadi PLN itu kan dia memproduksi listrik. Nah, mungkin ketika memproduksi listrik itu tegangan yang dihasilkan dari generatornya itu mungkin masih kecil. Nah, biar bisa memasok kebutuhan listrik sekian banyak rumah, ya kan? Maka tegangannya harus dinaikkan dulu menggunakan trafo step up gitu. Oke sahabat fisika, di sini V itu adalah tegangan, satuannya dalam volt, kemudian N itu merupakan jumlah lilitan, dan I itu merupakan kuat arus listrik, satuannya dalam ampere. Nah sahabat fisika, kualitas suatu trafo itu dapat dilihat dari nilai efisiensinya, di mana efisiensi itu merupakan perbandingan daya keluaran atau output dengan daya masukan atau inputnya, atau dirumuskan eta sama dengan PS per PP dikali 100%, di mana eta itu merupakan efisiensinya, P itu merupakan daya, PS itu daya sekundernya, PP itu merupakan daya primer. Nah, kita ingat bahwa daya itu kan merupakan hasil kali antara tegangan dengan kuat arus, kan? Atau P sama dengan V kali I. Sehingga rumus eta bisa juga ditulis jadi eta sama dengan VS dikali IS per VP dikali IP kali 100% gitu. Nah, pada trafo yang ideal dengan efisiensi 100% itu berlaku perbandingan NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP.
Sedangkan pada trafo yang tidak ideal dengan efisiensi kurang dari 100%, itu cuma berlaku perbandingan NP per NS sama dengan VP per VS. Nah, biar lebih jelas yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Perhatikan tabel pengukuran tegangan dan arus dari sebuah trafo ideal di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, nilai P dan Q adalah, nah, di sini sudah diketahui VP atau tegangan primernya, IP atau arus primernya. Nah, di sini P itu merupakan NP atau lilitan primernya, Q itu merupakan VS atau tegangan sekundernya, IS-nya udah diketahui, NS-nya juga udah diketahui. Nah, pada trafo ideal, kita ingat lagi tadi, berlaku perbandingan NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, karena kita mau nyari nilai P itu kan sama aja lilitan primer atau NP kan. Jadi kita bisa gunakan salah satu perbandingan dari ini, atau NP per NS sama dengan IS per IP. Kita tidak menggunakan yang VP per VS. Kenapa? Karena VS-nya juga belum diketahui. Yang sudah diketahui kan I, ya kan? IP sama IS-nya gitu. Nah, NP-nya itu kan P. Berarti P per 40 sama dengan IS-nya 75 per IP-nya 3. 75 bagi 3 itu kan 25. Jadi P per 40 itu sama dengan 25, atau P sama dengan 25, 40-nya pindah jadi 25 kali 40, atau P sama dengan 1000. Oh, jadi jumlah lilitan primernya itu ada 1000 lilitan gitu. Kemudian Q itu kan VS. Oke, kita bisa gunakan perbandingan VP per VS sama dengan IS per IP. Atau mau menggunakan VP per VS sama dengan NP per NS juga nggak apa-apa, karena nilai NP-nya kan udah diketahui. Tapi kita gunakan ini aja misalnya. Oke, VP per VS sama dengan IS per IP. VP-nya itu kan 200, VS-nya Q. Berarti 200 per Q sama dengan 75 per 3. 75 per 3 itu kan 25. Jadi 200 per Q itu sama dengan 25. Nah, Q-nya berapa nih? Oke, Q berarti sama dengan 200 dibagi 25. Berapa? Iya, ada 8. Oh, jadi nilai tegangan sekundernya atau VS-nya itu sama dengan 8 volt gitu. Nah, berarti ini termasuk transformator atau trafo step up atau step down. Kita lihat VP-nya tegangan primernya 200 volt, tegangan sekundernya cuma 8 volt. Berarti dia kan turun, ya kan? Oh, berarti dia merupakan trafo step down gitu. Nah, oke, berikutnya kita lihat contoh soal yang lain. Tegangan primer, tegangan sekunder, kuat arus primer, dan efisiensi suatu trafo berturut-turut adalah 220 volt, 110 volt, 1 ampere, dan 75%. Kuat arus sekundernya sebesar berapa? Nah, dari soal ini diketahui tegangan primernya atau VP-nya 220 volt, kemudian tegangan sekundernya atau VS-nya 110 volt, arus primernya 1 ampere, dan efisiensinya atau ETA-nya sama dengan 75%. Yang ditanyakan kuat arus sekunder atau IS-nya berapa. Nah, karena ini merupakan trafo yang bukan trafo ideal ya, karena efisiensinya kurang dari 100%. Oke, kita ingat lagi nih, persamaan dari efisiensi ETA itu sama dengan PS per PP kali 100%, atau ETA itu sama dengan VS kali IS per VP kali IP dikali 100%. Nah, dari sini, dari persamaan ini, kan ini ETA-nya udah diketahui nih, 75% sama dengan VS-nya 110 dikali IS per VP-nya 220 dikali 1 kali 100%. 110 boleh dibagi sama 220. Yang bawah masih 2. Oke, ini 2 kali 1, 2. 100 dibagi 2 kan 50. Jadi 75% itu sama dengan IS kali 50% atau 50% IS, sehingga nilai IS-nya sama dengan, ini persennya boleh kita coret dulu, IS berarti sama dengan 75 bagi 50 atau 3/5.
2. Kan bagi 25 semua ya. Atau 3/2 itu berapa? Ya, 1,5. Oh, jadi kuat arus sekundernya itu sebesar 1,5 ampere gitu.